Baik, perkenalkan nama saya Andras Hulu, NPM 2429111022, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya membuat UAS di semester 2, yang dimana saya membahas tentang model proses analisis bisnis. Model proses analisis bisnis adalah kerangka kerja sistematis untuk memahami kebutuhan bisnis, menganalisis permasalahan untuk mengusulkan solusi yang efektif. Proses ini biasanya digunakan oleh analisis bisnis untuk menjabatani kebutuhan pemangku, kepentingan sosial, solusi, teknologi, atau operasional. Tahapan dalam model proses analisis bisnis. 1. Perancangan dan inisiasi atau planning atau initiation. Tujuan menentukan ruang lingkup dan tujuan dari analisis. Aktivitas utama: identifikasi masalah atau peluang, penetapan tujuan bisnis, identifikasi stakeholder. Dua, pengumpulan informasi atau elicitation. Tujuan mengumpulkan kebutuhan dan informasi dari pemangku kepentingan. Metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, workshop. 3. Analisis dan dokumentasi kebutuhan atau analisis dan documentation. Tujuan memahami dan menyusun kebutuhan menjadi spesifikasi yang jelas. Hasil utama business requirements dokumen atau BRD, use case diagram, model proses, misalnya BPMN. 4. Validasi dan verifikasi atau validation atau verification. Tujuan memastikan bahwa kebutuhan yang dikumpulkan relevan dan akurat. Aktivitas review dengan stakeholder. Simulasi proses, revisi dokumentasi. 5. Desain solusi atau solution design. Tujuan mengembangkan solusi konseptual atau teknis. Contoh, solusi perubahan proses bisnis, pengembangan sistem baru, rekomendasi strategi. 6. Implementasi dan evaluasi atau implementation dan evaluation. Tujuan mendampingi pelaksanaan solusi dan mengukur hasilnya. Kegiatan mendukung tim implementasi, uji coba sistem, evaluasi hasil solusi terhadap kebutuhan awal. Contoh tools yang digunakan yaitu modeling tools atau BPMN ataupun UML. Dokumentasi seperti BRD, SRS yang dimana SRS ini kepanjangannya yaitu Software Requirements Specification. Analisis seperti SWOT, gap analysis, value chain analysis. Proses iteratif. Analisis bisnis bukan proses linear melainkan iteratif. Setiap tahap bisa dikaji ulang bila ditemukan perubahan kebutuhan atau teman baru. Tentu, selain tahapan dasar proses analisis bisnis, masih ada beberapa hal penting yang terkait langsung dengan model proses analisis bisnis, baik dari aspek pendukung, kompetensi analisis, hingga pendekatan metodologis yang bisa digunakan berikut perluasan materinya. Komponen pendukung proses analisis bisnis.
Satu, stakeholder analysis, mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek, menentukan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder. Dua, requirement management, melacak, memprioritaskan, dan mengelola perubahan kebutuhan seiring perkembangan proyek. Tools, Trello, Jira, Microsoft DevOps. 3. Dokumentasi proses bisnis, menyusun dokumen yang menggambarkan proses saat ini atau as, is, dan proses yang diusulkan atau to be. Contoh, flow chart, BPMN, SIPOC diagram. Kompetensi kunci seorang analisis bisnis. Kompetensi, penjelasan singkat, komunikasi, menyampaikan dan mendengarkan kebutuhan stakeholder, problem solving, mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi, dokumentasi, mencatat proses dan kebutuhan dengan jelas dan sistematis, negosiasi, menyepakati solusi yang bisa diterima semua pihak, critical thinking, mengevaluasi opsi dengan objektif. Metode yang sering digunakan yaitu 1. Babok atau bisa juga business analysis body of knowledge. Framework standar internasional dari IIBA menyediakan 6 knowledge area dan teknik analisis struktur. 2. Lean Six Sigma, fokus pada efisiensi proses dan pengurangan pemborosan atau waste. 3. Agile Analysis, cocok untuk proyek teknologi berbasis iterasi cepat dan kolaborasi terus-menerus. 4. Design Thinking, pendekatan berbasis pemahaman mendalam terhadap pengguna atau user-centric. Contoh studi kasus mini, judul optimalisasi proses pemesanan online di toko elektronik. Misalnya, masalah banyak komplain pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Analisis observasi alur logistik, ditemukan bottleneck di bagian gudang, wawancara staf gudang dan tim IT, sistem tidak real time. Solusi, integrasi sistem RFP dengan aplikasi pemesanan, pelatihan staf gudang dan menyusun shop baru. Evaluasi, waktu pemrosesan pesanan turun dari 3 hari sampai 1 hari. Ringkasan visual model proses analisis bisnis. Inisiasi, elisisasi kebutuhan, analisis dan dokumentasi, validasi kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, dan evaluasi. Baik, berikut beberapa metode analisis bisnis yang umum digunakan. 1. SWOT analysis, menganalisis kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats bisnis untuk mengidentifikasi strategi yang efektif. Kedua, Pestel analysis, menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis seperti politik atau politikal, ekonomi atau ekonomik, sosial atau sosial, teknologi,
lingkungan, dan hukum. 3. Porter's Fifth Fortress menganalisis persaingan bisnis dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar, supplier, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, dan persaingan antara perusahaan. 4. Analisis rantai nilai menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi nilai tambahan dan biaya yang terkait dengan setiap tahap proses. 5. Analisis biaya manfaat menganalisis biaya dan manfaat dari suatu proyek atau keputusan bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak. 6. Analisis break-even menganalisis titik impas bisnis, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan biaya untuk menentukan kapan bisnis akan dimulai menghasilkan keuntungan. 7. Analisis regresi menganalisis hubungan antara variabel bisnis untuk memprediksi hasil atau mengidentifikasi pola. 8. Analisis stakeholder menganalisis kepentingan dan pengaruh stakeholder bisnis seperti pelanggan, karyawan, dan investor untuk menentukan strategi yang efektif. 9. Analisis proses bisnis menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi peluang, perbaikan, dan meningkatkan efisiensi. Analisis data menganalisis data bisnis untuk mengidentifikasi pola tren dan wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Metode analisis bisnis ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik agar perusahaan tersebut bisa berjalan dan juga bisa meningkat. Adapun kelebihan metode analisis bisnis, yaitu membantu dalam mengidentifikasi peluang secara dan ancaman bisnis, meningkatkan efektivitas bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi hasil dan mengidentifikasi pola, membantu dalam mengembangkan strategis bisnis efektif. Dan ada juga jenis-jenis analisis bisnis, yaitu analisis internal, yang dimana menganalisis kekuatan dan kelemahan bisnis dalam analisis eksternal, yang dimana menganalisis peluang dan ancaman bisnis dari luar. Analisis strategis menganalisis strategi bisnis untuk mencapai tujuan. Analisis operasional menganalisis proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Adapun langkah-langkah analisis bisnis, yang dimana salah satunya mengidentifikasi tujuan dan sasaran bisnis, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi pola dan tren, mengembangkan strategi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis, mengimplementasikan strategi dan memantau hasilnya. Alat dan teknik analisis bisnis. Ada perangkat lunak analisis data seperti Excel dan Tableau. Ada metode analisis statistik seperti regresi dan korelasi. Ada teknik analisis kualitatif seperti wawancara dan survei. Ada alat visualisasi data seperti grafik dan diagram. Apa sih manfaat analisis bisnis? Manfaat analisis bisnis itu
yaitu satu, meningkatkan keuntungan dan pendapatan bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. 2, membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan strategi yang efektif. 3, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi hasil dan mengidentifikasi pola. 4, membantu dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Terus, apakah harus ada kemampuan untuk keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis proses analisis bisnis ini? Tentu ada. Seperti 1, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. 2, kemampuan komunikasi dan presentasi. 3, kemampuan untuk memahami bisnis dan industri. 4, kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik analisis. 5, kemampuan dan berpikir kritis dan objektif. Dan pasti di setiap proses pasti ada tantangan. Apa saja sih tantangan dalam analisis bisnis ini? Ada tantangan keterbatasan data dan informasi. Ada kompleksitas bisnis dan industri. Ada perubahan yang cepat dalam bisnis. Ada keterbatasan sumber daya dan waktu. Ada kesulitan dalam mengidentifikasi pola dan tren. Peran analisis bisnis dalam organisasi itu membantu dalam pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan strategi yang efektif, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi hasil yang mengidentifikasi pola, membantu dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Berikut beberapa hal lain yang terkait dengan analisis bisnis. Ada jenis data yang digunakan. Apa saja data yang digunakan di proses analisis bisnis ini atau metode proses analisis bisnis? Yaitu ada data kuantitatif, angka, dan statistik. Ada data kualitatif atau teks, gambar, dan video. Ada data primer atau data yang dikumpulkan langsung oleh perusahaan. Ada data sekunder atau data yang dikumpulkan dari sumber lain. Sumber data seperti database perusahaan, laporan keuangan, survei dan wawancara data industri dan pasar, data pemerintah dan lembaga statistik. Dan adapun teknik analisis data seperti analisis deskriptif atau menggambar data, analisis inferensial, membuat kesimpulan dari data, analisis korelasi, menganalisis hubungan antara variabel, analisis regresi, menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. Contoh aplikasi analisis bisnis yaitu analisis pasar dan konsumen, analisis proses bisnis, analisis keuangan dan akuntansi, analisis sumber daya manusia, analisis teknologi dan informasi. Dengan demikian, analisis bisnis atau metode analisis bisnis dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan mengembangkan
bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi agar prosesnya bisa lancar tanpa hambatan ketika menguasai semua yang tercantum yang terkait dalam analisis bisnis atau bisnis, supaya bisnisnya itu bisa berjalan tanpa ada masalah atau hambatan di saat nanti melaksanakan bisnisnya. Jadi inti dari semua hasil ini adalah bahwasanya analisis atau metode analisis bisnis adalah proses yang sangat penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, efektif, efisiensi, dan tepat agar tidak ada masalah dalam melaksanakannya. Makanya perlu bagi perusahaan dapat menggunakan berbagai metode dan alat, seperti yang saya bilang tadi, analisis SWOT, analisis PASTEL, analisis Porter, dan lain-lain. Dengan demikian, ketika semua itu dilakukan, semua langkah-langkahnya itu semua lancar, maka analisis bisnis dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengalami kerugian atau bangkrut atau berhenti di tengah jalan karena kerugian besar dan kesalahpahaman. Karena seperti yang saya bilang dari tadi, bahwa ketika memasukkan data salah, maka bisa menghambat semua proses yang telah dilakukan dari awal. Seperti kesulitan dalam menginterpretasikan hasil, kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Keterbatasan kemampuan analisis dan ketergantungan pada teknologi tersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Apalagi kalau ditambah dengan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, dan personel dapat mengganggu analisis bisnis. Ada perubahan yang cepat dalam bisnis dan teknologi dapat membuat analisis bisnis menjadi tidak relevan jika tidak diperbaharui secara teratur. Jadi, dengan memahami masalah-masalah ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dan meningkatkan kualitas analisis bisnisnya. Jadi, sekian dari hasil model proses analisis bisnis saya yang saya jelaskan di video ini. Semoga dapat dipahami, dipelajari, dan disimak. Dan maaf kata jika masih ada kekurangan dalam penyampaian, pembacaan di dalam video ini. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Saya Andas Sekolah Lahulu NPM 2429 mengucapkan terima kasih banyak.